pagi Bu Yati. Selamat pagi Pak Komang. Om Swastiastu. Swastiastu. Ya. Silakan duduk Pak Komang. Apa kabar Bu? Juga setengah sehat Pak Komang. Pak Komang bagaimana? Nah, sehat. Oke, bagaimana Pak Komang? Apakah Ibu memiliki waktu yang luang? Oh iya, saya ada waktu hari ini Pak Komang. Begini Bu, maunya hari ini saya akan melakukan coaching menggunakan alur kita. Apakah Ibu ada waktu? Iya, Pak Komang, saya ada waktu hari ini. Ya, baik Pak Komang, luar biasa sekali ya, akan melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta. Nah sebelum Pak Komang melakukan coaching, apakah Pak Komang mengembangkan rubrik penilaian untuk coaching hari ini? Kira-kira Pak Komang mengembangkan rubrik penilaiannya? Ya, saya akan menggunakan rubriknya menggunakan alur tirta, yaitu yang pertama tujuan, yang kedua identifikasi tujuan, yang ketiga rencana aksi, yang keempat tanggung jawab. Oke, luar biasa sekali nih Pak Komang. Berarti dalam kegiatan coaching yang akan Pak Komang laksanakan pada hari ini, Pak Komang menggunakan alur tirta, ya, dengan adanya tujuan, kemudian identifikasi tujuan, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Baik Pak Komang, luar biasa sekali. Nah, kemudian kompetensi apa saja yang Pak Komang kembangkan dalam kegiatan coaching pada hari ini, Pak Komang? Dan kompetensi yang akan saya ambil yaitu kehadiran secara penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, selanjutnya memberikan pertanyaan yang berbobot, seperti itu. Oke, nah berarti Pak Komang akan mengembangkan 3 kompetensi ya. Tadi ada kehadiran secara penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach Pak Komang hari ini ya. Ya. Oke, baik. Nah, kemudian dari ketiga kompetensi tersebut, mana kira-kira yang akan Pak Komang jadikan fokus dalam coaching hari ini? Dalam coaching ini, saya berfokus kepada pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya. Oke, baik Pak Komang memfokuskan pada pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, ya. Oke, baik Pak Komang. Kemudian indikator apa yang menunjukkan bahwa kompetensi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu menjadi fokus dari pengembangan tersebut bisa tercapai, Pak Komang? Saya menginginkan ya, dalam melakukan coaching ini saya bisa menemukan solusi atas permasalahan sendiri serta mampu mengembangkan solusinya, seperti itu. Oke, baik. Jadi Pak Komang indikatornya itu fokus pengembangan, bahwa nantinya teman Pak Komang atau kunci Pak Komang bisa mengembangkan potensinya dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Ya, betul. Oke, bagus sekali Pak Komang. Nah, kira-kira Pak Komang kapan akan melaksanakan coaching? Kalau Ibu tidak ada kesibukan atau bisa meluangkan waktu, maunya hari ini Bu. Oh, ya, boleh. Hari ini temannya sudah siap, sudah diberitahu sebelumnya bahwa Ya, akan sudah coaching. Bu. Ya. Oke, baik. Boleh saya memanggilnya Ya, sekarang? silakan Pak Komang. Pak Yudi. Ini loh Pak. Silakan perkenalkan ya. Swastiastu. Ya, Pak Yudi. Silakan Pak Yudi. Ya. Silakan Pak Yudi. Ini teman saya Bu. Ya. Bapak ngajar kelas berapa? Saya ngajar kelas 5, Bu. Oh, kelas 5. Baik, ya silakan Pak Komang. Ya. Terima kasih Bu ya. Iya. Nah,
Baik Pak Yudi, kita berbincang-bincang kecil Pak Yudi ya. Kira-kira Pak Yudi ada permasalahan Pak Yudi di dalam kelas? Saya ada kekurangan sedikit Pak Komang dalam menghadapi anak dalam pelajaran. Saya kan mengajar kelas 5 nih Iya. di sekolah. Kemudian ada di kelas 5 itu ada seorang murid saya itu yang bernama Yosi. Itu dalam kesehariannya itu dia dalam pembelajaran itu sering lain-lain, tidak fokus dalam pembelajaran. Kemudian sikapnya juga kurang tidak baik, itu bisa dikatakan. Yaitu sering mencontek, kemudian sering mengganggu temannya, serta kadang-kadang juga sering berkelahi. Anak tersebut dalam kesehariannya itu pokoknya kurang baik lah. Saya sudah kehabisan akal nih menghadapi anak tersebut. Sudah berbagai macam cara saya lakukan, tapi belum juga menunjukkan hasil yang maksimal dalam perubahan sikapnya dan untuk kemauan belajarnya itu sama sekali tidak ada. Dia cuma niatnya ke sekolah cuma bermain saja, bermain bola aja terus di lapangan. Kemudian memang sih dalam segi olahraga dia itu sedikit unggul. Dia itu katanya ikut dalam klub sepak bola, kemudian pulang sekolah langsung main sepak bola, tidak mengerjakan PR di rumahnya, sehingga dia keteteran sekali dalam pelajaran. Jadinya saya bisa dikatakan pusing lah sedikit untuk menghadapi anak tersebut. Mungkin kira-kira begitu permasalahan saya. Nah, dari permasalahan Pak Yudi, dari kelakuan siswa tersebut, apa tujuan yang ingin Pak Yudi capai? Yang ingin saya capai dalam ini adalah bahwa Yosi itu mempunyai sikap perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, misalnya dia fokus dalam pelajaran, PR tepat waktu, serta tidak mengganggu teman. Itu yang paling sering dilakukan, karena banyak teman-temannya yang merasa dia itu sering mengganggu dan teman-temannya merasa tidak aman di kelas. Mungkin seperti itu Pak Omar. Seperti itu ya. Jadinya dia suka mengganggu temannya begitu Pak ya. Ya, tidak bisa diam di dalam kelas, suka mencontek, operatif seperti itu Pak ya. Nah, jadi jika ada skala dari 1 sampai 10, nah dalam penyelesaian masalah ini kira-kira Bapak ada di posisi berapa? Kalau diibaratkan dengan skala 1 sampai 10, Ya, dalam hal ini kira-kira saya dalam keadaan sekarang ini mungkin saya merasa masih di skala 6 untuk menyelesaikan masalah isi, baru mencapai skala 6. baru mencapai skala 6 Pak ya. Nah, kira-kira dari skala 1 sampai 10 ini idealnya Bapak ingin dalam posisi yang berapa seperti itu? Yang ingin saya capai mungkin dari, kalau skala ideal Pak ya, Ya, mungkin skala 9, ada usah 10 sampai sempurna seperti itu. Mungkin saya berharap saya bisa mencapai skala 9 saya merasa puas sekali. berarti dengan skala 1 sampai 10 Bapak minta sampai 9 aja ya. Ya, jadinya Bapak di skala 9 ya sudah berbangga hati, sudah bisa merubah peserta didik atau siswanya Bapak. Nah, untuk mencapai posisi 9 ini kira-kira apa hambatan yang Bapak lalui sekarang? Hambatan yang saya lalui selama ini kan
saya sudah melakukan perhatian yang penuh terhadap Yosi tersebut dengan cara yang pertama, waktu ini saya sudah menghubungi orang tuanya, ini bapak atau ibunya, tetapi masih bapaknya saja waktu ini yang datang ke sekolah, belum ibunya karena masih sibuk. Karena saya tanya sama bapaknya waktu ini dan juga teman-temannya, saya sedikit mendapatkan informasi bahwa Yosi ini adalah anak yang kurang perhatian dari orang tuanya, karena orang tuanya sibuk, bapaknya bekerja, ibunya bekerja, dia diperhatikan sama neneknya saja, ibunya perhatian tidak penuh di rumah. Jadi itu kendala yang pertama. Kemudian untuk di sekolah, kendala yang pertama itu dia itu tidak bisa diatur, emosinya itu masih labil, tidak bisa dikendalikan. Jadi itu permasalahan yang kedua. Jadi teman-temannya tidak mau mendekatlah sama dia, menghina, seperti itu kendalanya. Berarti Yosi ini kurang perhatian Pak ya dari keluarga, karena orang tuanya bekerja sibuk, kemudian di rumah juga tidak ada membimbingnya, ya seperti itu Pak ya. Nah, dari hambatan tersebut, apa kira-kira kelebihan dari Pak Yudi nih untuk mengatasi permasalahan tersebut? Kalau dipikir-pikir, mungkin kelebihan saya yang sudah saya lakukan itu adalah menjalin komunikasi dengan Yosi terlebih dahulu sebagai murid, kemudian mengajak teman-temannya untuk ikut serta dalam apa saja kekurangan Yosi. Misalnya Yosinya tidak mampu dalam pelajaran, saya minta teman-temannya untuk juga mengingatkan dia dalam pelajaran. Kemudian kalau ada PR, setidaknya temannya juga ikut mengingatkan biar bisa membantu. Kemudian dari pihak keluarga saya sudah melakukan komunikasi yang baik terhadap pihak orang tua, bapak atau ibunya, serta juga dalam hal ini saya juga berkoordinasi dengan kepala sekolah dalam biar tahu keadaan Yosi bagaimana, biar nanti sewaktu kalau ada kejadian yang lebih dari ini pihak sekolah tidak kaget, mungkin seperti itu ya. Wah, luar biasa sekali Pak Yudi ini ya. Nah, kira-kira dari apa yang Bapak katakan tadi, kelebihan dari yang Bapak katakan tadi, mungkin ada kelebihan yang Bapak miliki dari yang Bapak sebutkan tadi, kelebihan yang lain. Kelebihan yang lain mungkin saya ingin sih mengajak guru-guru juga yang ikut, yang terutama yang mengajar Yosi ini, untuk bisa menemukan juga solusi demi kebaikan Yosi tersebut. Jadi Bapak berkolaborasi dengan guru yang lain, ada teman rekan sejawat bersama Mapel ya Bu ya, Pak ya. Jadinya seperti itu, bekerja sama ataupun berkolaborasi supaya untuk mengatasi permasalahan Yosi ini. Kemudian apa sih rencananya Pak Yudi yang akan lakukan ke depannya? Rencana saya yang akan saya lakukan ini, karena dalam waktu dekat ini atau sekarang ini saya baru mendapatkan pengetahuan atau wawasan dalam pendidikan guru penggerak ini, bahwa ada pembelajaran sosial emosional. Nah, dalam hal ini saya ingin menerapkan pembelajaran emosi sosial di dalam kelas, sehingga Yosi itu bisa setidaknya mengendalikan emosinya nanti biar tidak mengganggu teman dan yang lainnya. Itu yang pertama. Kemudian mungkin saya bisa menerapkan pembelajaran dalam muatan bahasa Indonesia, yaitu dengan cara bermain peran. Jadi bermain peran itu Yosi itu dibiarkan sebagai kebalikannya, dan temannya itu sebagai Yosi. Jadi bermain peran biar Yosi itu bisa merasakan apa yang dirasakan teman-temannya. Jadi Yosi ini
ibaratkan menjadi korbannya dalam keseharian. Jadi Yosi bisalah merasakan apa yang disukai teman-temannya. Nanti Yosi itu bisa memunculkan rasa empati bahwa oh begini, ternyata saya mengganggu teman-teman, begini rasanya. Kemudian saya menjadi teman-teman, mengajak berantem dengan teman, merasa mungkin seperti itu Pak. Dengan cara yang pertama menerapkan pembelajaran sosial emosional, yang kedua dengan cara bermain peran. Itu rencana. Nah, dari rencana yang Bapak susun tersebut, kapan kira-kira yang akan Bapak lakukan strategi tersebut? Kapan kira-kira yang Bapak lakukan? Untuk masalah waktu, saya mau secepatnya, lebih cepat lebih baik menurut saya. Ya, lebih cepat lebih baik, mungkin dengan minggu depan lah, karena saya menyiapkan dulu perencanaan, kemudian rencananya juga dalam seminggu minimal 3 kali menerapkan pembelajaran itu, 2 kali pembelajaran PC dan sekali pembelajaran bermain peran. Mungkin itu Bagus sekali Pak Yudi. Nah, dari rencana tersebut yang Bapak susun, kira-kira siapa saja yang akan membantu Bapak? yang pertama-tama mungkin dalam hal ini di dalam kelas dulu ya, mungkin teman-teman Yosi bisa membantu membimbing dia dengan cara dia mengajak bermain, seperti dengan membantu Yosi belajar sehari-hari, mengingatkan Yosi mengadakan PR, itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari rekan sejawat juga, dari teman-teman dulu bisa menerapkan pembelajaran tersebut bisa dengan PSE dan bermain peran tersebut. Kemudian yang ketiga dari kepala sekolah mungkin bisa memberikan penguatan apa saja yang akan dilakukan terkait dengan membimbing anak yang berorientasi tersebut. Wah, luar biasa sekali Pak Yudi ya. Saya sampai ya kelanan sampai istilahnya Bapak mengutarakan seperti itu. Nah, selain yang Bapak sebutkan tadi, yang Bapak membantu tadi, nah apakah ada pihak yang lain yang ikut membantu? Pihak yang lain tentunya tadi saya lupa menyebutkan dari pihak keluarga Yosi ya. Yosi. Jadi saya ingin memanggil kedua orang tua Yosi ya, untuk berhadapan-hadapan. Selama ini kan cuma bapaknya saja yang ke sekolah. Nah, lain waktu saya ingin memanggil kedua orang tua Yosi, yaitu ibu dan bapaknya, sehingga kita bisa berdiskusi secara bersama-sama dan mencari alternatif solusi apa yang akan diperbuat untuk anak tersebut, sehingga nantinya kedepannya tidak sampai besar dia tidak mengalami perubahan ke arah kebaikan. Mungkin seperti itu. Ya, baik Pak Yudi. Saya di sini mendapat kesimpulan ya. Berarti Pak Yudi mengajar di kelas 5, memiliki satu orang siswa yang bernama Yosi. Dia orangnya hiperaktif, dia tidak mau diam di dalam kelas, kemudian menyontek ya, jadinya seperti itu. Nah, mungkin dari hal tersebut, permasalahan tersebut, Pak Yudi memiliki rencananya Pak Yudi adalah memanggil kedua orang tuanya ya, karena kedua orang tuanya ini sibuk bekerja, bapak dan ibunya, kemudian anak tersebut kurang perhatian, jadinya bapak memanggil orang tuanya. Sudah bagus sekali ya, sudah bagus sekali bapak sudah berinteraksi kepada orang tua, berkolaborasi sama orang tua, dan dapat saya simpulkan juga bapak berkolaborasi kepada kepala sekolah, teman rekan sejawat. Nah, sehingga sangat membantu Yosi ini ya. Nah, itu saja kesimpulannya sudah bagus ya. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak Yudi, bagaimana sekarang perasaan Pak Yudi setelah kita berbincang-bincang kecil ini, setelah kita melaksanakan coaching ini ya?
perasaannya setelah saya melakukan coaching dengan Bapak itu tentunya ada sedikit perasaan duka. Sebelumnya saya agak mumet, jadi saya bingung juga dengan siapa berbagi, dengan siapa curhat. Nah, saya menemukan orang yang tepat. Setelah melakukan coaching ini saya merasakan perasaan yang sangat lega dan bisa mencari jalan keluar sendiri nanti, dan tentunya secepatnya saya akan praktekkan dan implementasikan biar Yosi tersebut tidak berapa lama dalam keadaan seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Pak atas usaha dan rencananya Bapak. Sungguh luar biasa sekali ya, saya mendengarkannya ya, sehingga saya tersentuh hatinya saya melihat melihat atau mendengarkan rencana dari Bapak ini ya. Baik, itu saja. Saya ucapkan terima kasih Pak. Mungkin ada permasalahan yang lain Pak yang ingin dibicarakan pada saya? Untuk saat ini seperti itu saja, mungkin di lain waktu kita sambung. Ya, jika ada permasalahan apa-apa, ya mohon Pak Yudi berbicara kepada saya saja ataupun rekan-rekan teman sejawat boleh. Saya pasti akan meluangkan waktu pada Bapak ya, karena saya selaku teman sejawatnya Bapak yang setia. Ya, karena sudah selesai, Bapak saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya permisi dulu Terima ya. kasih Pak kasih. Yudi. Silakan. Baik Pak Komang, luar biasa sekali ya coachingnya hari ini. Ternyata memang memberikan manfaat untuk rekan Pak Komang dalam menyelesaikan masalah atau kendala yang dihadapi di kelasnya. Nah, baik dari kegiatan yang coaching yang sudah Pak Komang lakukan barusan ini, saya bisa memberikan penguatan ya atau kepada Pak Komang. Nah, ini dari kegiatan coaching yang sudah Pak Komang laksanakan tadi, Pak Komang sudah mencapai indikator ya sesuai dengan alur tirta yang berproses pada berfokus pada pengembangan kompetensi, di mana tadi Pak Komang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada uji. Nah, kemudian fokus yang Pak Komang kembangkan juga sudah tercapai ya, solusinya dengan mengembangkan potensi tadi yang dimiliki oleh uji tersebut. Nah, dari proses coaching yang Pak Komang laksanakan itu sudah bebas juga dari asumsi-asumsi serta fokus ya dengan kompetensi yang dikembangkan, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang Pak Komang berikan juga tidak melebar kemana-mana. Seperti itu Pak Komang. Nah, untuk selanjutnya setelah melakukan coaching ini, apalagi kompetensi yang Pak Komang akan kembangkan kira-kira? Ya, potensinya mungkin saya akan mengembangkan coaching alur tirta ini kepada teman-teman sejawat. Ya, jadinya saya akan memberikan pemahaman kepada teman-teman sejawat supaya tidak sungkan-sungkan bertanya atau memberikan curhat, ya, sehingga kita bisa saling sharing dan guru tersebut menemukan solusinya sendiri. Ya, Seperti luar itu. biasa sekali Pak Komang gitu. Ya. Nah, semoga kedepannya gitu ya Pak Komang bisa melaksanakan coaching yang memang sifatnya terbuka supaya teman-teman lebih leluasa lagi membuka saling sharing seperti itu Pak Komang ya. Nah, oke Pak Komang, ada lagi yang mungkin akan Pak Komang sharingkan lagi? Nah, begini
Bu, untuk kali ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu sudah memberikan waktu yang luang, karena apalagi saya melihat kesibukannya Ibu ya yang begitu padat, sudah memberikan waktu pada saya untuk ya coaching menggunakan alur tirta ini. Iya, terima kasih juga Pak Komang ya. Nanti jangan segan-segan lagi untuk datang. Ya, oke, terima kasih banyak Pak Komang. Ya, mari. Ya, Saya pulang Bu ya. Oke.